Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syarifina dengan NIM 220552323 dengan teman saya Gea Amelia dengan NIM 220555321. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi tugas praktikum perpajakan tentang PPh pasal 21, yaitu dari PT Bayangkari. PT Bayangkari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik, berdiri pada 2019 yang berlokasi di Kota Semarang, mempunyai beberapa pegawai tetap dan bukan pegawai. Nama wajib pajaknya yaitu PT Bayangkari dengan NPWP 02666123331230000, alamat di Jalan Sultan Agung nomor 7 Semarang, dengan kode pos 50131, nomor telepon 02155444455, tahun berlaku Januari sampai Desember, nama Direktur Cahyo Purnama dengan NPWP Direktur 0244123330310000. Berikut data dari pegawai tetap. Yang pertama ada Rizka Salsabila, yang kedua ada Juwita Maharani, yang ketiga ada Anissa Safira, yang keempat ada Bella Yunia, yang kelima ada Danier Pratama. Dengan NIK 33741234560100001, 337412429610000, 33741312562010001, 33741543639300001, 33472786543200002, dengan alamat Jalan Tambak Haji nomor 11, Jalan Gedung Batu Barat, Semarang Barat, Perumahan Semarang Indah Blok E, Jalan Kesatria 2 nomor 2B, Jalan Arteri Soekarno-Hatta nomor 2, dengan status PTKP K1, TK0, TK0, K2, TK2, dengan NPWP 40 120 601 3039000, 40 290 303 3020000, 40 040 503 3035000, 40 041 500 30360000, 40 041 500 40370000, dengan jabatan marketing, kasir, administrasi, staf finance, dan administrasi. Memiliki gaji pokok 8 juta, 7 juta, 10 juta, 12 juta, 7 juta, dengan THR 1 kali gaji yaitu 8 juta, 7 juta, 10 juta, 12 juta, dan 7 juta. Untuk pegawai tidak tetap yaitu ada Satria Abdi, Teguh Putra, Vika Amelia, berjenis kelamin laki-laki, dan perempuan, dengan NIK yang tertera, alamat yang tertera, status PTKP K1, TK1, TK0, dengan NPWP yang tertera, jabatan konsultan pajak, teknisi, fotografer, dan editor, dengan gaji bruto 10 juta, 7.500.000, dan 7 juta rupiah. Untuk informasi pegawai tetap yang pertama, perusahaan memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan iuran pensiun masing-masing 3% dan 5% dari gaji pokok. Yang kedua, selama 3 bulan sekali, bagian marketing menerima komisi atas penjualan barang. Untuk informasi pegawai tidak tetap, yang pertama, Teguh Putra bekerja pada PT Bayangkari pada bulan Januari 2024. Teguh Putra melakukan perbaikan alat elektronik yang rusak selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Teguh Putra menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 7.500.000. Untuk yang kedua, pada bulan Maret, PT Bayangkari menggunakan jasa Abdi Satria berkonsultasi masalah pajak. Atas jasanya, PT Bayangkari membayar Satria Abdi sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga,
Pada bulan Agustus, PT Bayangkari menggunakan jasa fotografer dan editor dari Vika Amelia untuk membuat buku katalog produk selama 7 hari. Atas penyelesaian pekerjaannya, Vika Amelia memperoleh penghasilan sebesar 7 juta rupiah. Berikutnya yaitu pada bulan Januari, masa pajak yang pertama yaitu Rika Salsabila, PTKP, NIK dan NPWP yang tertera, gaji 8 juta, tunjangan jabatan 2 juta, uang transport 2 juta, BPJS dibayar pemberi kerja sebesar 240.000, BPJS dibayar sendiri sebesar 160.000, iuran pensiun 400.000, jumlah penghasilan bruto sebesar 11.680.000, kategori TER B, tarif TER 3%, PPh pasal 21, 350, 400 rupiah, THP 11.329.600. Lalu Juwita Maharani, gaji 7 juta, tunjangan jabatan 1 juta, uang transport 2 juta, BPJS dibayar pemberi kerja 210.000, BPJS dibayar sendiri 140.000, iuran pensiun 350.000, jumlah penghasilan bruto 9.720.000, kategori TER A, tarif TER 2%, PPh pasal 21, 194.400 rupiah, THP 9.525.600 rupiah. Yang ketiga Anissa Safira, gaji 10 juta, tunjangan jabatan 4 juta, uang transport 2 juta, BPJS dibayar pemberi kerja 300.000, BPJS dibayar sendiri 200.000, iuran pensiun 500.000, jumlah penghasilan bruto 15.600.000, kategori TER A, tarif TER 7%, PPh pasal 21 1.092.000, THP 14.508.000. Lalu Bella Yunia, gaji 12 juta, tunjangan jabatan 6 juta, uang transport 2 juta, BPJS dibayar pemberi kerja 360.000, BPJS dibayar sendiri 240.000, iuran pensiun 600.000, jumlah penghasilan bruto 19.520.000, kategori TER B, tarif TER 8%, PPh pasal 21 1.561.600 rupiah, THP 17.958.400 rupiah. Yang kelima Danier Pratama, gaji 7 juta, tunjangan jabatan 2 juta, uang transport 2 juta, BPJS dibayar pemberi kerja 210.000, BPJS dibayar sendiri 140.000, iuran pensiun 350.000, jumlah penghasilan bruto 10.720.000, kategori TER A, tarif TER 3%, PPh pasal 21 321.600 rupiah, THP 10.398.400 rupiah. Lalu pada bulan Januari, Teguh Putra bekerja pada PT Bayangkari. Pada bulan Januari 2024, Teguh Putra melakukan perbaikan alat elektronik yang rusak selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Teguh Putra menerima atau memperoleh perhitungan PPh-nya yaitu upah per hari 7.500.000, masa kerja 10 hari yaitu 750.000, upah di atas sebesar 450.000, 750.000 dikurangi 450.000 sebesar 300.000, PPh pasal 21 terutang 10 dikali 5% dikali 300.000 yaitu 150.000. Tata cara penyetoran PPh pasal 21. Yang pertama, membuka
situs https djponline.pajak.go.id dan login dengan menggunakan NPWP, password, dan kode keamanan yang telah ada di tampilan. Yang kedua, pilih bayar dan klik e-billing. 3. Setelah itu, lengkapi data dengan lengkap serta mengisi jenis pajak 41.111.21 PPh pasal 21, jenis setoran 100 atau masa pajak 01 atau Januari tahun 2024, jenis setor yang akan dibayarkan selama masa tersebut dan terbilang akan otomatis terisi. Uraian diisi dengan PPh pasal 21 Januari 2024. Setelah semua diisi, buat kode billing, setelah itu isi kode keamanan dan submit. Setelah itu klik tombol cetak kode billing. Setelah kode billing dicetak, lakukan pembayaran. Melakukan pembayaran bisa di teller bank, ATM, mobil internet, m-banking, atau ATM. Paling lambat penyetoran PPh pasal 21 setelah tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan cetak kode e-billing bulan Januari. Lalu berikutnya pada bulan Februari, tidak ada perbedaan, perhitungannya masih sama. Lalu bulan Maret, ada perbedaan pada Rika Salsabila memiliki penambahan gaji, mendapatkan komisi penjualan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah penghasilan brutonya menjadi 15.800.000 rupiah. Kategori ter B, tarif ter 6%, PPh pasal 21 948.000 dengan THP 14.852.000. Untuk Juwita Maharani, Anissa Safira, Bella Yunia, dan Daniar Pratama itu masih sama semua. Lalu pada bulan April dan THR, setiap pegawai Rika Salsabila, Juwita Maharani, Anissa Safira, Bella Yunia, Daniar Pratama itu mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji. Jumlah penghasilan brutonya menjadi 20.800.000 untuk Rika Salsabila, 17.700.000 untuk Juwita Maharani, 27 juta untuk Anissa Safira, 33.200.000 untuk Bella Yunia, 19.700.000 untuk Daniar Pratama. Kategori ter B untuk Rika Salsabila, kategori ter A untuk Juwita Maharani, kategori ter A untuk Anissa Safira, kategori ter B untuk Bella Yunia, dan kategori ter A untuk Daniar Pratama. Tarif ternya menjadi 8% untuk Rika Salsabila, 8% untuk Juwita Maharani, 11% untuk Anissa Safira, 13% untuk Bella Yunia, 8% untuk Daniar Pratama. PPh pasal 21-nya menjadi 1.664.000, lalu 1.416.000, 2.970.000, 4.316.000, dan 1.576.000 dengan THP Rika Salsabila 19.136.000, untuk Juwita Maharani 16.284.000, Anissa Safira 24.030.000, Bella Yunia 28.884.000, Daniar Pratama 18.124.000. Lalu pada bulan Maret, PT Bayangkari menggunakan jasa Satria Update
Sukmawati untuk berkonsultasi masalah perpajakan atas jasa PT Bayangkari membayar Satria Abdi sebesar 10 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya, tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto, yaitu 5% dikali 50% dikali 10 juta sebesar 250.000. Tata cara pembayaran yaitu berikut kode cetak e-billingnya. Jumlah store-nya menjadi 12.192.000. Lalu perhitungan bulan Mei-nya masih sama. Lalu bulan Juni ada perbedaan pada Rika Salsabila, yaitu mendapatkan komisi penjualan lagi sebesar 2.250.000. Jumlah penghasilan brutonya menjadi 15.300.000. Kategori ter B, tarif ter 6%. PPh pasal 21-nya menjadi 918.000, THP-nya 14.382.000. Untuk Juwita Maharani, Anissa Safira, Bella Yunia, dan Daniar Pratama masih sama. Lalu bulan Agustus, perhitungannya juga masih sama. Bulan Juli, lalu bulan Agustus, masih sama juga. Lalu bulan September ada perbedaan pada Rika Salsabila lagi, yaitu mendapatkan komisi penjualan sebesar 4 juta rupiah. Jadi jumlah penghasilan brutonya sebesar 16.800.000. Kategori ter B, tarif ter-nya menjadi 7%. PPh pasal 21-nya 1.176.000 dengan THP 15.624.000. Untuk bulan Oktober masih sama. Untuk bulan November juga masih sama. Lalu Desember 1 jumlah penghasilan brutonya menjadi 12.800.000 untuk Rika Salsabila. Untuk Juwita Maharani sebesar 10.700.000. Lalu untuk Anissa Safira sebesar 17 juta. Lalu untuk Bella Yunia sebesar 21.200.000. Lalu Daniar Pratama sebesar 11.700.000. Jadi total semua untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu 73.400.000 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan Desember 2, karyawan pertama yaitu Rika Salsabila, bagian marketing, dengan nomor NPWP 40120130390000, status perkawinan K1, jumlah penghasilan bruto setahun 167.740.000, dan pengurangan penghasilan bruto yaitu terdiri dari biaya jabatan besar 6 juta, iuran pensiun 2.400.000, jumlah pengurangan penghasilan bruto 8.400.000. Jadi jumlah penghasilan neto selama setahun yaitu sebesar 159.340.000 dari penghasilan bruto setahun dikurangi jumlah pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya PTKP karena
status perkawinan K1, PTKP-nya sebesar 63 juta. PKP setahunnya 159.340 dikurangi 63 juta sama dengan 96.340. PPh 21 terutang dalam setahun yaitu yang pertama 60 juta dikali 5%, 3 juta. Yang kedua 96.340 dikurangi 60 juta dikali 15% sama dengan 5.451. Sehingga jumlah PPh 21 terutang dalam setahun yaitu 3 juta ditambah 5.451 sama dengan 8.451. PPh 21 yang telah dipotong dari Januari sampai November 2024 yaitu sebesar 7.805.200. Jadi PPh yang harus dipotong di bulan Desember 2024 yaitu sebesar 645.800. Untuk karyawan selanjutnya Juwita Maharani, bagian kasir. Untuk jumlah PPh 21 terutang dalam setahunnya 4.509. PPh 21 yang dipotong dari Januari sampai November 2023 3.871.700. Dan PPh yang harus dipotong di bulan Desember yaitu sebesar 637.300. Selanjutnya Anissa Safira, bagian administrasi. Jumlah PPh terutang dalam setahunnya 16.110. PPh 21 yang telah dipotong dari Januari sampai November 15.766. PPh 21 yang dipotong Desember yaitu sebesar 344.000. Selanjutnya untuk Bella Yunia, staf finance. Jumlah PPh 21 terutang dalam setahunnya 21.819. PPh 21 yang dipotong dari Januari sampai November 20.872.800. Dan PPh 21 yang dipotong di bulan Desember 946.200. Yang terakhir Daniar Pratama, bagian administrasi. Untuk PPh 21 terutangnya 6.459. PPh yang telah dipotong Januari sampai November 5.816.800. Dan PPh 21 yang dipotong di bulan Desember yaitu 642.200. Tata cara penyetoran sama seperti bulan yang lalu. Dan berikut adalah cetakan kode billing untuk bulan Desember dengan jumlah setor 3.215.500. Selanjutnya untuk e-Bupot Januari sampai November. Yang pertama, masa Januari terdapat satu pegawai tidak tetap yaitu Teguh Putra dengan penghasilan bruto 7.500.000. Untuk masa Februari sebagai berikut, hanya terdapat 5 pegawai tetap. Untuk bulan Maret masih sama, hanya 5 pegawai tetap. Untuk bulan April terdapat 1 pegawai tidak tetap yaitu Satria Abdi dengan penghasilan bruto sebesar 10 juta. Ini untuk bulan Mei hanya 5 pegawai tetap dengan penghasilan bruto sebagai berikut. Untuk bulan Juni juga masih sama, hanya 5 pegawai tetap dengan penghasilan bruto sebagai berikut. Bulan Juli untuk bulan Agustus terdapat 1 pegawai tidak tetap yaitu Vika Amelia dengan penghasilan bruto sebesar 7 juta. Untuk masa September, Oktober dan November hanya terdapat 5 pegawai tetap dengan penghasilan bruto masing-masing sebagai berikut.
Selanjutnya untuk SPT masa bulan Januari, yaitu PT Bayangkari, alamat Jalan Sultan Agung nomor 7, Semarang, dengan pegawai tetap, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto dari 5 pegawai tetap yaitu 67.240, jumlah pajak dipotongnya sebesar 3.520. Dan tenaga ahli, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 7.500, jumlah pajak dipotong 150.000. Jadi untuk total penghasilan bruto sebesar 74.740 dan jumlah pajak dipotong sebesar 3.670. Selanjutnya untuk formulir 17211 Januari terdapat 5 pegawai tetap yaitu Rika Salsabila, Juwita Maharani, Anissa Safira, Bella Yunita, Daniar Pratama. Kode objek pajak 21.100.01. Jumlah penghasilan bruto Rika Salsabila 11.680, Juwita Maharani 9.720, Anissa Safira 15.600, Bella Yunita 19.520, Daniar Pratama 11.680. Untuk PPh dipotong, Rika Salsabila 350.400, Juwita Maharani 194.400, Anissa Safira 1.092, Bella Yunita 1.561.600, Daniar Pratama 321.600. Jumlahnya untuk penghasilan bruto sebesar 68.200 dan untuk PPh dipotongnya 3.520. Selanjutnya 17212 Januari untuk pegawai tidak tetap yaitu Teguh Saputra. Kode objek pajak 21.100.07, jumlah penghasilan bruto 7.500, PPh dipotong sebesar 150.000. Ini adalah SPT masa untuk bulan Februari. Hanya terdapat 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 67.240 dan jumlah pajak yang dipotong sebesar 3.520. Selanjutnya 17211 Februari sebagai berikut. Untuk jumlah penghasilan brutonya 68.200, untuk jumlah pajak dipotongnya 3.520. Berikut untuk SPT masa bulan Maret. Hanya terdapat 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 76.400 dan jumlah pajak dipotong 4.739.500. Selanjutnya 17.211 Maret masih tetap sama, hanya ada 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 68.200 dan jumlah pajak yang dipotong 4.739.500. Selanjutnya untuk bulan April terdapat 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 118.400, jumlah pajak dipotong 11.942 dan 1 tenaga ahli dengan jumlah penghasilan bruto 10 juta dan jumlah pajak dipotong 250. Jadi total jumlah penghasilan bruto untuk 6 pegawai yaitu 128.400 dan jumlah pajak dipotong 12.192.000. Berikut untuk SPT 17211 1 April pegawai tetap.
dengan jumlah penghasilan bruto 68.200.000 dan jumlah pajak dipotong 11.942.000. Ini untuk 17212 April untuk pegawai tidak tetap, yaitu Satria Abdi dengan jumlah penghasilan bruto 10 juta dan pajak yang dipotong 250.000. Selanjutnya untuk bulan Mei hanya ada 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 73.400.000 dan jumlah pajak yang dipotong 4.303.500. Selanjutnya 1721 Mei masih sama. Untuk bulan Juni juga masih sama, hanya 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 75.900.000. Jumlah pajak yang dipotong 4.709.500. Ini untuk 1721 1 Juni dengan 5 pegawai tetap. SPT Juli masih sama, hanya dengan 5 pegawai tetap. 1721 1 Juli Selanjutnya untuk SPT masa bulan Agustus ada 5 pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto 67.240 dan jumlah pajak yang dipotong 3.520. Ada satu bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, yaitu 1 orang dengan jumlah penghasilan bruto 7 juta, jumlah pajak yang dipotong 192.500, sehingga jumlah penghasilan bruto untuk 6 pegawai yaitu 74.240 dan pajak yang dipotong 3.712.500. Untuk 1721 Agustus sebagai berikut. Satu 1721 bulan Agustus untuk pegawai tidak tetap yaitu VK Amelia, jumlah penghasilan bruto 7 juta, PPh dipotong 192.500. Ini untuk 1721 Rika Salsabila. Untuk jumlah penghasilan brutonya gaji selama 1 tahun yaitu 96 juta. Tunjangan lainnya uang lembur 50.880, honorarium dan imbalan lain 9.500.000, bonus THR 8 juta, jumlah penghasilan bruto yaitu 164.380, biaya jabatan sebesar 6 juta, iuran pensiun 2.400.000, jumlah pengurangannya 8.400.000. Jadi jumlah penghasilan netonya 155.980. PTKP-nya 63 juta. Penghasilan kena pajaknya 92.980. PPh 21 atas penghasilan kena pajak setahun yaitu 8.451. PPh 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya 7.805.200 dan PPh pasal 21 terutang 645.800. Berikut untuk formulir 1721 karyawan Juwita Maharani dengan PPh pasal 21 terutangnya sebesar 637.300. Ini 1721 Anissa Safira
dengan jumlah PPh pasal 21 terutang 344.000. Berikut form 1721 untuk karyawan Bella Yunita dengan PPh pasal 21 terutangnya sebesar 946.200. Dan yang terakhir form 1721 Daniel Pratama dengan PPh pasal 21 terutang sebesar 642.200. Sekian presentasi dari hasil kerja kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.